Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa sholawat bertangkaikan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan tentang teknik pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Adapun yang akan presentasi pada kali ini yaitu yang pertama ada Rizky Gunawan, yang kedua ada Sapitri Damayanti, yang ketiga ada Galis Garnia. Sebelum dimulai mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko, yang kedua ada konsep resiko, yang ketiga ada jenis-jenis resiko, yang keempat ada kondisi, yang kelima ada teknik-teknik pengambilan keputusan resiko, yang keenam ada contoh kasus. Pengertian pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Pengambilan keputusan adalah suatu kejadian atau keadaan di mana terjadi dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal, yang akan terjadi jika pengambilan suatu keputusan dalam suatu peristiwa. Di dalam peristiwa tentunya kita pasti harus mengambil suatu keputusan, dan di dalam keputusan itu pasti akan terjadi dua kemungkinan, yaitu antara berhasil atau gagal, itu tergantung kitanya. Selanjutnya yaitu konsep resiko. Resiko adalah kesempatan timbulnya kerugian. Yang dimaksud dalam kesempatan timbulnya kerugian yaitu mudah sekali jika ada suatu resiko, pasti mudah sekali timbulnya kerugian. Yang kedua ada resiko adalah ketidakpastian. Ketidakpastian karena resiko itu seperti datang tidak diundang dan pergi tak diantar, tidak pasti datangnya dan tidak pasti perginya gitu. Yang selanjutnya yaitu resiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Kita mengharapkan apa dan hasilnya seperti apa, itu termasuk resiko yang dijelaskan dari yang tiga ini. Risiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Terkadang kita dalam suatu keputusan pasti di dalamnya terdapat risiko. Kita mengharapkan apa dan yang kita dapat apa, tapi biasanya rencana Allah lebih baik dari rencana kita. Pasti itu yang terbaik. Selanjutnya yaitu resiko adalah hasil yang berbeda dari hasil yang diharapkan. Terkadang kita mengharapkan hasilnya seperti apa, tapi kenyataannya berbeda dengan apa yang kita harapkan. Itu termasuk ke dalam konsep resiko. Tapi percayalah, sebaik-baiknya rencana Allah lah rencana yang terbaik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis resiko. Resiko dinamis adalah resiko yang berhubungan dengan dinamika atau perubahan keadaan ekonomi seperti tingkat harga, selera, dan teknologi, yang terbagi dalam beberapa resiko. Contohnya seperti yang pertama resiko manajemen, yang kedua resiko politik, yang ketiga resiko inovatif. Resiko manajemen meliputi resiko pasar, resiko keuangan, resiko produksi. Sedangkan resiko politik yaitu resiko yang berhubungan dengan perubahan politik yang diambil pemerintah. Yang ketiga yaitu resiko inovatif. Resiko inovatif yaitu resiko yang berhubungan dengan terjadinya perubahan-perubahan produk, baik berupa bentuk, isi, cara-cara, metode-metode baru dalam pembuatannya. Selanjutnya resiko statis, resiko yang berhubungan dengan keadaan ekonomi yang statis.
Resiko statis dapat berupa resiko fundamental, resiko khusus, resiko murni, resiko spekulatif, resiko perorangan, resiko kebendaan. Resiko fundamental yaitu resiko yang menyangkut rakyat banyak. Sedangkan resiko khusus yaitu resiko yang menyangkut orang perorangan. Yang ketiga resiko murni yaitu resiko yang sifatnya alami atau murni. Yang keempat resiko spekulatif yaitu resiko yang sifatnya untung-untungan. Yang kelima resiko perorangan yaitu resiko yang dapat menimpa orang. Yang keenam yaitu resiko kebendaan yaitu resiko yang menyangkut harta benda. Selanjutnya yaitu sumber-sumber resiko. Sumber-sumber resiko meliputi masyarakat, fisik, ekonomi. Yang pertama masyarakat, resiko sosial berupa tindakan orang-orang yang menciptakan kejadian yang menyebabkan terjadinya penyimpangan yang merugikan dari harapan kita. Yang kedua fisik, resiko fisik berupa fenomena alam dan kesalahan manusia. Yang ketiga ekonomi, resiko ekonomi berupa keadaan ekonomi yang mungkin mengalami perubahan atau tidak. Selanjutnya resiko karakteristik resiko yaitu langsung, tidak langsung, tanggung gugat, perbuatan oknum tertentu yang dapat menimbulkan kerugian. Yang pertama langsung yaitu risiko berupa kerusakan atau hilangnya suatu benda. Yang kedua tidak langsung, contohnya dalam hal suatu pabrik yang terbakar terdapat kerugian karena usaha tergantung akibat kebakaran tersebut. Yang ketiga tanggung gugat yaitu risiko yang mungkin kita alami atau derita sebagai tanggung jawab akibat kerugian atau lukanya pihak lain. Yang keempat yaitu perbuatan oknum tertentu yang dapat menimbulkan kerugian. Contohnya jika kontraktor tidak menyelesaikan proyek, maka akan menimbulkan kerugian. Yang selanjutnya yaitu penanganan risiko. Ada pencegahan, pengendalian, pemindahan asuransi. Pencegahan yaitu jangan melakukan kegiatan yang mungkin dapat terjadinya peluang merugi. Yang kedua, pengendalian yaitu tindakan yang dapat diambil untuk mengurangi resiko kerugian yang mungkin timbul. Yang ketiga, pemindahan asuransi. Berarti memindahkan resiko kerugian kepada pihak lain dan biasanya kepada perusahaan asuransi yang bersedia serta mampu memikul beban tersebut. Ya, yang selanjutnya yaitu keputusan dalam kondisi resiko. Kondisi resiko adalah suatu keadaan yang memenuhi beberapa syarat tahap-tahap sebagai berikut. Yang satu diawali dengan mengidentifikasi bermacam-macam tindakan yang tersedia dan layak. Yang kedua peristiwa-peristiwa yang mungkin dan probabilitas terjadi harus dapat diduga. Yang ketiga play-off untuk suatu tindakan dan peristiwa tertentu ditentukan. Play-off itu merupakan nilai yang menunjukkan hasil yang diperoleh dari kombinasi suatu alternatif tindakan dengan kejadian tidak pasti tertentu. Play-off dapat berupa nilai pembayaran, laba, kenaikan pangsa pasar, kekalahan, penjualan, kemenangan, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sapitri Damayanti, kepadanya dipersilahkan. Value atau nilai ekspektasi atau nilai harapan. Di sini maksudnya kemungkinan atau jumlah kemungkinan nilai-nilai harapan yang terjadi pada suatu tindakan yang belum pasti. Kriteria ini sangat sering digunakan. Portfolio untuk suatu tindakan adalah rata-rata tertimbang payoff. Payoff itu adalah hasil, yaitu jumlah dari payoff untuk setiap tindakan peristiwa dikalikan probabilitas peristiwa yang bersangkutan. Alternatif yang logis adalah yang memiliki portfolio terbesar. Justru yang sering terjadi bahwa keuntungan bukan sebesar portfolionya,
Kriteria ini digunakan karena untuk jangka panjang atau situasi yang sering berulang dapat memaksimalkan hasil. Selanjutnya ada export opportunity loss. Di sini adalah nilai-nilai kesempatan yang hilang. Itu sejumlah hasil yang hilang karena tidak dipilihnya suatu alternatif dalam suatu tindakan atau tidak dipilihnya suatu tindakan. Untuk meminimumkan kerugian yang disebabkan karena pemilihan alternatif keputusan tertentu, keputusan yang direkomendasikan kriteria export value dan export opportunity loss adalah sama. Yang ini bukan suatu kebetulan karena kedua metode ini selalu memberikan hasil yang sama, sehingga cukup salah satu yang dipakai tergantung tujuannya. Hasil kriteria ini sangat tergantung pada perkiraan probabilitas yang kuat. Selanjutnya di sini ada export value of perfect information. Jadi untuk teknik yang ini dia ini menghapus atau menghilangkan unsur-unsur ketidakpastian. Jadi unsur yang digunakan itu tepat, lengkap, pokoknya sempurna gitu ya. Merupakan pelunasan dari kriteria yang tadi disebutkan, atau dengan kata lain informasi yang didapat pengambilan keputusan dapat mengubah suatu RIC menjadi certain, memberikan tambahan informasi untuk membantu pembuatan keputusan. Export value of perfect information sama dengan yang nilai kesempatan yang hilang tadi. Minimum terbaik karena nilai kesempatan mengukur selisih export value terbaik keputusan dalam suatu reach dan certain. Selanjutnya, di sini ada keputusan-keputusan dalam kondisi beresiko. Yang pertama adalah kurang pastinya kejadian-kejadian di masa mendatang, maka kejadian ini digunakan sebagai parameter untuk menentukan keputusan yang akan diambil. Situasi yang dihadapi pengambilan keputusan adalah mempunyai lebih dari satu alternatif tindakan. Yang ketiga, pengambilan keputusan mengetahui probabilitas yang akan terjadi terhadap pembagian tindakan dan hasil dengan memaksimalkan export return dan export moneter value. Selanjutnya di sini ada rumusnya untuk mencari export moneter value untuk tindakan I. Rumusnya retur atas keputusan atau tindakan I untuk tiap keadaan dikali probabilitas kondisi J akan terjadi. J sama dengan 1, lalu J sama dengan M. Di sini saya akan memaparkan contoh dari keputusan dalam kondisi resiko. Yaitu contoh kasusnya, penjual koran mengambil koran waktu pagi dan menjualnya dengan harga jual koran Rp350 dan harga beli koran Rp200. Koran yang tidak laku di sore hari tidak mempunyai harga. Dari catatan probabilitas koran yang laku setiap hari, yaitu probabilitas 0 sama dengan probabilitas laku 10 sama dengan 0,10. Probabilitas 1 sama dengan probabilitas laku 50 sama dengan 0,20. Probabilitas 2 sama dengan probabilitas laku 100 sama dengan 0,30. Probabilitas 3 sama dengan probabilitas laku 150 sama dengan 0,40. Pertanyaannya, berapa koran yang harus dibeli setiap harinya? Di sini ada tabel. Saya akan coba menjelaskan. Probabilitas koran ada 10, 50, 100, dan 150. Jumlah dan probabilitas permintaan koran 10, P sama dengan 0,10. Ada 1.500, min 6.500, min 16.500, dan min 26.500. 50 P sama dengan 0,20. Ada 1.500, 7.500, min 2.500, dan min 12.500. 100
P sama dengan 0,30. Ada 1.500, 7.500, 15.000, dan 5.000. 150. P sama dengan 0,40. Ada 1.500, 7.500, 15.000, dan 22.500. Dari tabel ini, hasil dari penjumlahan FIOF atau memberi hasil. Di sini saya akan memaparkan cara menghitung FIOF atau memberi hasil. FIOF 10 kurangi 10 sama dengan 10 dikali 350 dikurangi 10 dikali 200 sama dengan 1.500. FIOF 10 dikurangi 50 sama dengan 10 dikali 350 dikurangi 50 dikali 200 sama dengan min 6.500. FIOF 50 sama dengan 10 dikali 350 dikurangi 100 dikali 200 sama dengan 7.500. FIOF 10 dikurangi 100 sama dengan 10 dikali 3.500 dikurangi 100 dikali 200 sama dengan min 16.500. FIOF 50 dikurangi 100 sama dengan 50 dikali 350 dikurangi 100 dikali 200 sama dengan 15.000. FIOF 100 dikurangi 100 sama dengan 100 dikali 350 dikurangi 100 dikali 200 sama dengan 26.500. FIOF 50 dikurangi 150 sama dengan 50 dikali 350 dikurangi 150 dikali 200 sama dengan 5.000. FIOF 150 dikurangi 150 sama dengan 150 dikali 350 dikurangi 150 dikali 200 sama dengan 22.500. Titik FIOF yaitu untuk hal-hal yang sifatnya menguntungkan seperti laba, hasil penjualan, penerimaan. EPI atau nilai harapan dinyatakan dengan expected FIOF. EPI 10 sama dengan 1.500 dikali 0,10 ditambah 1.500 dikali 0,20 ditambah 1.500 dikali 0,30 ditambah 1.500 dikali 0,40 sama dengan 1.500. P50 sama dengan min 6.500 dikali 0,10 ditambah 7.500 dikali 0,20 ditambah 7.500 dikali 0,30 ditambah 7.500 dikali 0,40 sama dengan 6.100. EP100 sama dengan 16.500 dikali 0,10 dikurangi 2.500 dikali 0,20 ditambah 15.000 dikali 0,30 ditambah 15.000 dikali 0,40 sama dengan 8.350. EP 150 sama dengan min 26.500 dikali 0,10 ditambah 12.500 dikali 0,20 ditambah 5.000 dikali 0,30 ditambah 22.500 dikali 0,40 sama dengan 53.50. Jadi, penjualan koran harus menjual 100 buah per hari dengan FIOF sebesar Rp8.350. Saya akan memaparkan contoh kedua, yaitu sebuah perusahaan dihadapkan pada persoalan untuk memilih 3 alternatif investasi. Ada A, B, dan C. Keuntungan yang diperoleh dari ketiga jenis investasi tersebut tergantung situasi pasar, yaitu lesu, normal, dan cerah. Masing-masing ada 15%, 30%, dan 55%. Komponen-komponen situasi pasar disajikan pada tabel berikut. Ada alternatif investasi, ada A, B, dan C. Prospek pasar, lesu, P sama dengan 0,15. Ada 45.000, 25.000, dan 35.000. Normal, P sama dengan 0,30. Ada 15.000, 20.000, dan 60.000. Cerah 0,55. Ada 20.000, min 10.000, 50.000. Berdasarkan tabel di atas, jenis investasi manakah yang harus dipilih jika digunakan kriteria EVPI? Penyelesaiannya, alternatif investasi A, B, C, dan ada maksimal baris. Prospek pasar, lesu, P sama dengan 0,15.
ada 45.000, 25.000, dan 35.000, dan maksimal barisnya ada 45.000, yaitu angka terbesarnya. Dan ada normal P sama dengan 0,30, ada 15.000, 20.000, 60.000, dan maksimalnya ada 60.000. Cerah 0,5 P 0,55. Ini saya akan memaparkan rumus penjumlahan FPWPI. FPWPI sama dengan 45.000 dikali 0,15 ditambah 60.000 dikali 0,30 ditambah 50.000 dikali 0,55 sama dengan 52.250. FP sama dengan 35.000 dikali 0,15 ditambah 60.000 dikali 0,30 ditambah 50.000 dikali 0,55 sama dengan 50.750. FPI sama dengan FPWPI dikurangi FP, yaitu jumlah dari FPWPI dikurangi FP. 52.250 dikurangi 50.750 sama dengan 1.500. Keputusan menurut nilai harapan dan nilai informasi sempurna FPI sama dengan A1, A2, A3, dan A4. Rendah atau 0,30, A1-nya 200, A2-nya 150, A3-nya 100, A4-nya 80. Sedang atau 0,20, A1-nya ada 150, A2-nya 180, A3-nya 180, A4-nya 50. Cukup atau 0,40, A1-nya ada 70, A2-nya ada 175, A3-nya ada 200, A4-nya ada 100. Besar atau 0,10. A1-nya ada 60, A2-nya ada 160, A3-nya ada 140, dan A4-nya ada 130. Di sini saya akan memberikan sedikit kata-kata. Hidup adalah seni menggambar tanpa sebuah penghapus. Jadi berhati-hatilah dalam mengambil keputusan di tiap lembaran berharga dalam hidupmu.